saya akan menerangkan bukti 24, yaitu bukti penerimaan kas dengan nama PT Bina Harapan dengan jumlah 15.288.000. Keterangan pelunasan piutang pada tanggal 17 November. Pada tanggal 17 November, di kolom keterangan kita tuliskan PT Bina Harapan. Kas pada debit sejumlah 15.288 dan juga piutang dagang pada kredit 15.288. Selanjutnya kita masuk ke buku besar, yaitu di kas. Pada keterangan kita tuliskan jurnal penerimaan kas dengan jumlah 15.288 dengan saldo debit 15.288.000. Kita masuk ke buku pembantu piutang. Pada keterangan kita tuliskan pelunasan piutang. Pada kolom kredit kita tulis sejumlah 15.288 dengan saldo kredit 15.288.000 rupiah. Kita masuk ke bukti 26. Pada PT Dunia Elektronika membeli barang kepada UD Elektronika sebuah Kenwood Stereo Speaker dengan jumlah 3.600.000, total 8.400.000. Masuk langsung ke jurnal pembelian pada PT Dunia Elektronika dengan termin N/30 dengan jumlah 8.400.000. Masuk pada buku besar pada utang dagang, yaitu pada kolom keterangan tulis jurnal pembelian. Di kolom kredit sejumlah 8.400.000 dan saldo kredit 8.400.000. Setelah itu kita masuk pada buku besar pembelian. Kita tulis lagi jurnal pembelian. Masuk langsung ke jurnal pembelian pada PT Dunia Elektronika dengan termin N/30 dengan jumlah 8.400.000. Masuk pada buku besar pada utang dagang, yaitu pada kolom keterangan tulis jurnal pembelian. Di kolom kredit sejumlah 8.400.000 dan saldo kredit 8.400.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan bukti 31, yaitu penarikan cek. Ditujukan kepada CV Kurnia dengan jumlah 5.096 untuk pembayaran utang dagang pada tanggal 18 November. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Pada kolom keterangan kita tuliskan CV Kurnia pada utang dagang debit sejumlah 5.096.000 rupiah. Kemudian kas pada kredit 5.096.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke buku cek. Tulis tanggal 18 November kepada CV Kurnia untuk pembayaran utang dagang. Sisa yang lalu dengan jumlah 52.960. Jumlah 52.960 pada cek ini dengan jumlah 5.096.000. Ini dikurangi lalu dengan sisa akhir 47.869.000. Ini dibayarlah kepada CV Kurnia dengan jumlah 5.096.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada buku besar pada kas. Pada keterangan kita tulis lagi CV Kurnia pada kredit dengan jumlah 5.096.000 rupiah dengan saldo kredit 5.096.000 rupiah. Saya akan menjelaskan bukti 32, yaitu catatan kas mingguan pada tanggal 19 November, yaitu diterima pada penjualan barang dengan jumlah 6.762.000 dan diterima dari penjualan jasa reparasi dengan jumlah 2.360 dengan jumlah penerimaan 9.122.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Pada keterangan kita tulis penjualan tunai. Kas pada debit kita tulis 9.122.000 dan piutang dagang pada kredit 6
tulis jurnal penerimaan kas kredit 6.762.000, kredit pada saldo 6.762.000. Selanjutnya ke penjualan jasa, tulis keterangan jurnal penerimaan kas kredit 2.360.000, saldo pada kredit 2.360.000 rupiah. Saya akan menerangkan bukti 38, yaitu perintah penarikan cek pada tanggal 25 November ditujukan kepada PT Dana Reksa dengan jumlah 4 juta untuk pembayaran utang hipotek pokok utang 1.600.000 dan bunga 2.400.000. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Pada keterangan kita tulis PT Dana Reksa pada utang hipotek pada debit 1.600.000, biaya bunga pada debit 2.900.000 dan jumlah kas pada kredit 4 juta. Kemudian kita teruskan kepada buku cek sisa yang lalu dengan jumlah 74.652, jumlah 74.652 dikurangi cek ini yaitu 4 juta, sisa akhir menjadi 70.652. Penyerahan cek ini dibayarlah kepada PT Dana Reksa yaitu dengan jumlah 4 juta. Kepada buku besar yaitu di kas. Pada keterangan tulis jurnal pengeluaran kas debit 4 juta dan debit pada saldo 4 juta. Kita masuk ke hutang hipotek. Pada keterangan kita tulis jurnal pengeluaran kas debit 1.600.000 dan debit pada saldo 1.600.000. Kemudian biaya bunga jurnal pengeluaran kas debit 2.400.000 dan debit pada saldo 2.400.000.